Tidak masuk akal jika Chelsea memecat Pochettino. Ada banyak masalah yang membuat Chelsea tidak tampil maksimal musim ini, yang merupakan musim pertama mereka di bawah pelatih Mauricio Pochettino. Tim mengalami perubahan besar. Pochettino juga tidak bisa menurunkan skuad terbaiknya karena banyaknya cedera pemain. Musim ini, beberapa pemain Chelsea absen lama, seperti Christopher Nkunku dan Reece James. Meskipun begitu, performa Chelsea mulai membaik dalam beberapa pekan terakhir. Mereka menemukan ritme mereka menjelang akhir musim, dan posisi mereka di klasemen pun membaik. Kesulitan panjang yang dialami Chelsea tampaknya membuat skuad mereka belajar dengan cepat. Dalam 2 bulan terakhir, Chelsea mulai bermain lebih baik dan merangkai kemenangan. Sekarang, The Blues berada di peringkat 6 klasemen sementara Liga Inggris dengan mengoleksi 60 poin dan akan berusaha mencapai zona Eropa di pertandingan berikutnya. Menurut Scott Minto, Pochettino harus dipertahankan. Melihat segala hal yang terjadi, pemilik baru banyak uang yang dihabiskan untuk membeli pemain, filosofi permainan yang coba dibentuk dan kemunduran yang dialami tim, Chelsea adalah klub yang fokus pada masa kini, tidak terlalu memikirkan masa depan, dan sekarang mereka terbukti bisa membalikkan situasi, kata Minto. Jika mereka memecat Pochettino sekarang, saya kira itu akan menjadi keputusan yang gila, tambahnya. Malo Gusto optimis menyambut musim depan dengan Chelsea. Malo Gusto juga mendukung Mauricio Pochettino setelah kemenangan 2-1 atas Brighton, yang membawa Chelsea hampir lolos ke kompetisi Eropa. Gol dari Cole Palmer dan Christopher Nkunku menempatkan Chelsea hanya 1 poin dari tiket Eropa, sekaligus mencatatkan kemenangan keempat berturut-turut bagi klub London Barat tersebut. Ketika ditanya tentang prospek timnya untuk musim depan, Gusto mengatakan, tentu saja, kami bisa menjadi salah satu tim terbaik di Premier League. Kami memiliki banyak talenta, dan kami sudah menyadari itu. Musim ini tidak terlalu baik bagi kami. Kami tahu bahwa awal musim ini agak rumit, tetapi bagaimanapun juga, kami harus menyelesaikannya dengan baik, dan itulah yang kami lakukan hari ini. Kebangkitan ini sangat penting bagi Pochettino, yang masa depannya di Chelsea akan ditentukan dalam pertemuan setelah akhir musim dengan Behdad Eghbali, Direktur Olahraga Paul Winstanley, dan Lauren C. Stewart. Namun, Pochettino mendapat dukungan luas dari para pemain, seperti yang dikatakan Gusto, tentu saja kami harus mendukung staf pelatih, itulah yang terpenting. Saya pikir itulah alasan kami berkembang dalam beberapa pertandingan terakhir. Ya, kami hanya perlu menikmati permainan, tetap bersatu dan menyelesaikan musim dengan baik. Peningkatan performa Chelsea bertepatan dengan kembalinya para pemain dari cedera, seperti Nkunku yang mencetak gol pertamanya setelah absen selama 3 bulan karena cedera hamstring. Gusto menambahkan, tentu saja, itulah yang kami inginkan dan kami sangat senang untuknya hari ini, dia pantas mendapatkannya, dia dapat membantu dengan pengalamannya. Dia banyak membantu kami dan itulah yang dia lakukan, dan kami sangat senang dia kembali, ungkapnya. Mauricio Pochettino menuntut konsistensi dari Christopher Nkunku. Christopher Nkunku mengalami tahun pertama yang penuh frustrasi di Stamford Bridge setelah pindah dari RB Leipzig musim panas lalu. Cedera lutut yang dialaminya di akhir pramusim membuatnya absen hingga Desember, dan masalah pinggul kemudian membuatnya absen dalam beberapa pertandingan. Meskipun Nkunku kembali bermain menjelang final Carabao Cup pada akhir Februari, cedera hamstring dalam pertandingan tersebut membuatnya absen lebih dari 2 bulan lagi. Namun, sang penyerang tampil dalam 3 pertandingan di bulan Mei, di mana ia mulai meningkatkan kebugaran dan ketajamannya serta memberikan kontribusi penting. Pochettino mengakui bahwa pemain yang dibeli dengan biaya 52 juta pound sterling itu sekarang perlu menemukan konsistensi, baik dari segi kebugaran maupun performa. Dalam wawancara dengan wartawan yang dikutip dari Football London, Pochettino mengatakan, dia sangat menderita karena cedera. Sekarang dia perlu menunjukkan konsistensi. Dia sangat lelah di akhir pertandingan dan hanya bermain selama 60 menit. Saya sangat senang untuknya karena dia menderita dan sekarang dia mencetak gol serta terlibat dengan tim. Pertama-tama saya senang untuknya, dan tentu saja untuk tim karena kami menambahkan pemain yang sangat penting bagi kami. Masih belum jelas apakah Pochettino akan menurunkan Nkunku sebagai starter melawan Bournemouth, karena sepanjang musim ia hanya 2 kali tampil sebagai starter dan 11 kali sebagai pemain pengganti.
Gunku kini telah mencetak 3 gol, 2 gol lainnya dicetak dalam laga tandang melawan Wolverhampton Wanderers dan Liverpool. Mikel Arteta memuji Mauricio Pochettino sebagai pelindung. Kedua pemain memiliki ikatan yang berawal dari masa mereka di Paris Saint-Germain, di mana mereka menjadi rekan satu tim. Mikel Arteta, yang baru memulai karirnya saat itu, memuji Mauricio Pochettino sebagai sosok yang membimbingnya di tahun-tahun awalnya. Mauricio seperti perisai bagi saya, ungkap Arteta dalam wawancara dengan BBC Sounds. Dia melindungi saya dari segala hal, memberikan saya kepercayaan diri yang luar biasa. Arteta, yang bergabung dengan PSG sebagai pemain muda berbakat dari Barcelona pada tahun 2001 dengan status pinjaman, menemukan seorang mentor dalam diri Pochettino, seorang pemain bertahan berpengalaman yang didatangkan dari Espanyol pada saat yang sama. Keduanya dengan cepat menjadi teman dekat. Dia adalah salah satu pemain yang paling berpengaruh yang pernah bermain bersama saya, kata Arteta awal tahun ini. Saya masih berusia 17 atau 18 tahun di Paris tanpa pengalaman di sepak bola profesional, dia tidak suka saya mengatakannya, tetapi bagi saya, dia seperti seorang ayah. Dia mendukung saya dengan memberikan nasihat yang luar biasa, memberi inspirasi, dan memberikan perlindungan. Saya belajar banyak selama 2 tahun kami bersama. Pada 2002, masa peminjaman Arteta berakhir, dan dia kembali ke Barcelona sebelum kemudian bergabung dengan Rangers. Setelah 2 tahun di Skotlandia, ia bergabung dengan Real Sociedad dan kemudian membuat kepindahan penting ke Everton pada tahun 2004, sebelum akhirnya pindah ke Arsenal pada tahun 2011. Setelah pensiun pada tahun 2016, Arteta bergabung dengan Manchester City sebagai asisten pelatih di bawah Pep Guardiola, mantan rekan setimnya di Barcelona. Pada Desember 2019, Arteta kembali ke Arsenal sebagai pelatih kepala, dan kemudian naik pangkat menjadi manajer. Cole Palmer melampaui rekor Eden Hazard di Chelsea. Palmer bergabung dengan Chelsea dari Manchester City pada bursa transfer musim panas lalu dengan biaya 42,5 juta pound sterling. Kepindahannya awalnya menimbulkan pertanyaan karena kurangnya pengalaman, namun sekarang Palmer dianggap sebagai salah satu pembelian terbaik musim ini. Manajer City Pep Guardiola sempat berusaha keras untuk mempertahankan Palmer di Etihad Stadium, namun Palmer memilih pindah ke Chelsea untuk mendapatkan lebih banyak waktu bermain. Selama 2 musim terakhir, dia telah meminta untuk pergi, dan saya sudah berusaha memintanya untuk bertahan, tapi dia tetap bersikeras untuk pergi. Saya sudah mencoba memintanya bertahan, tapi dia ingin pergi. Saya tidak bisa berbuat banyak karena keinginannya untuk pergi sudah kuat. Meskipun demikian, saya mengerti situasinya. Palmer tampil luar biasa di level tersebut. Meskipun saya tidak memberinya banyak kesempatan bermain di Manchester City, dia sekarang mendapatkannya di Chelsea. Dia pemain yang luar biasa dengan potensi besar. Pencapaiannya dalam memecahkan rekor Eden Hazard adalah hal besar bagi Palmer, mengingat status legendaris yang dimiliki oleh Hazard di klub tersebut. Hazard mencetak 110 gol dan memberikan 85 assist dalam 352 pertandingan untuk Chelsea antara 2012 dan 2019. Dia membantu The Blues meraih 2 gelar Premier League dan 2 gelar Liga Eropa, serta memenangkan Piala FA dan Piala Liga bersama klub asal London Barat tersebut.